Gue punya pertanyaan gede nih. Kalau emang 7 pemain naturalisasi Malaysia itu beneran ada darah Malaysia, kenapa mereka nggak bisa buktiin jelas-jelas? Kan gampang aja sebenarnya kalau punya kakek nenek orang Malaysia. Masa sih dari 7 orang itu nggak ada satupun yang punya foto atau bukti lain? Sampai sekarang juga semua 7 pemain itu diam aja. Padahal aneh banget kalau benar-benar berjuang buat Malaysia. Saya ingat setelah pertandingan di mana Malaysia mengalahkan Vietnam, penggemar mereka merayakan dengan liar dan mengejek tidak hanya Vietnam, tetapi juga Thailand dan Indonesia. Mereka tidak peduli apakah naturalisasi itu sah atau tidak. Yang mereka inginkan hanyalah kemenangan melawan Vietnam setelah 10 tahun kalah. Saya bilang, meski Vietnam kalah, kami masih bisa bangga karena tim kami hampir seluruhnya terdiri dari pemain Vietnam. Jika ada 1 atau 2 pemain naturalisasi, itu masih di bawah hukum Vietnam, dan hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat dipanggil ke tim nasional. Selain itu, naturalisasi massal akan mengambil peluang dari pemain lokal. Dan kualitas tim akan menurun jika terlalu bergantung pada pemain asing. Lihat saja contoh tim U23 Malaysia. Kalah parah. Kami mendukung tim nasional kami karena para pemainnya adalah orang Vietnam. Bahkan dalam kekalahan, kami tetap bangga. Semangat nasional dan sportivitas selalu menjadi yang utama. Warga Asia Tenggara hati-hati kalau pergi ke Malaysia. Bisa-bisa ditangkap dengan alasan dianggap ingin jadi warga negara, naturalisasi. Kalau sampai ketahuan punya kakek buyut atau leluhur berdarah Malaysia, bisa susah banget buat balik ke negara asal. Nah, lo, ayo. Kalau udah gini kan, netizen se-ASEAN bersatu jadinya. Tapi bro, gue salah fokus sama satu komen ini. Saya ingat setelah pertandingan di mana Malaysia mengalahkan Vietnam, penggemar mereka merayakan dengan liar dan mengejek tidak hanya Vietnam, tetapi juga Thailand dan Indonesia. Mereka tidak peduli apakah naturalisasi itu sah atau tidak. Yang mereka inginkan hanyalah kemenangan melawan Vietnam setelah 10 tahun kalah. Saya bilang, meski Vietnam kalah, kami masih bisa bangga karena tim kami hampir seluruhnya terdiri dari pemain Vietnam. Jika ada 1 atau 2 pemain naturalisasi, itu masih di bawah hukum Vietnam, dan hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat dipanggil ke tim nasional. Yang jadi pertanyaan gue adalah, emang bener ya waktu Malaysia kalahin Vietnam, mereka tuh sempat juga ngejek Thailand dan Indonesia? Gue nggak nge soalnya waktu itu. Kalau emang iya, kocak sih. Indonesia yang sekarang lagi berjuang untuk lolos World Cup atau Piala Dunia, masa iya masih diseret aja ke level ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya, bro.